Dan di ujung bulan nanti kiranya Bapak Hamdan dapat memimpin daripada doa bersama, baik itu untuk arwah almarhum daripada di Andri ini maupun untuk jemaah sekalian. Jadi pada Bapak Hamdan kiranya dapat menyampaikan apa-apa kira-kira YouTube supaya kami ini dapat mengenal lebih tekun tentu. Pada Bapak Hamdan kiranya dapat menyampaikan daripada tabligh musibah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihi wa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhiru sunnatul ya'mil maut." Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ketua DPD Timur dan anggotanya Desa Talang Panjang. Yang saya hormati Saudara Pengurus Masjid, Imam Khotib Belajar Hari Masjid Tepat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, Sri dan Panda, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, selaku orang yang gaib, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gemuk syukur, yang kuhut syukur. Apa-apa untuk bersyukur, kalau ini bilasan itu kurang. Yang kurang juga bersyukur, kalau dibanting pakai motor ringan. Mudah-mudahan aku terdapat dari Allah sehingga malam ini kita dapat berwajah, bertetap muka, bersilaturahim dengan sama-sama mengharapkan pancasila, mengharapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keadaan rumah sampai ke sini langkah demi langkah, 11-12 Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti mulai sehari dalam kita kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mengatakan duka yang sangat dalam atas meninggal salah satu orang tua kita, yakni almarhum Jian bin Muhis, yang alhamdulillah fardu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan berat Islam yang hari ini tadi. Kita sama-sama mendoakan almarhum semoga seluruh dosa-dosanya ketika di dunia dalam dosa yang setia, biasanya ataupun yang tidak, dan setia ataupun yang nyata, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengampuni. Amin. Allahumma amin. Juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh amalia almarhum ketika di dunia kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sama-sama mengharapkan kepada keluarga yang ditinggalkan, 2 orang cucu dan 1 orang anak yang alhamdulillah jadi belum bertemu rekanan. Kalau kira-kira sekian atau panjang ini ikut aku tahu. Kita galakkan. Namun apa yang sekalian, an-nikahu sunnati oleh suami ini. Nikah itu
sunnah itu kata Rasul dan wajib dilakukan. Ini bila mampu. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Kalau umurnya 30 lebih ya sesuai lagi. Jadi orang virus ini kita cangklah dikit tahu. Semoga keluarga ditinggalkan betul-betul dia dan anaknya mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana segala sesuatu yang bernyawa tak mati. Bukan hanya manusia saja Bapak Ibu sekalian, tumbuh-tumbuhan boleh sampai masa itu betul. Binatang, hewan, seluruh yang bernyawa. Tapi ini merupakan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala yang kita hamba yang lemah ini hidup tahu. Andai kata waktu kita lahir aliannya tertulis misalnya 65 di belakang punggung kita ni, lemah kita. Setelah umur 64 dia sudah bagi dia dah kesambut lagi dia saya lagi dia pun tapi kata dia kuat aku ni tahun lagi nak sunat sebab sebut saya tapi inilah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa yang saya sekalian bila dibuktikan dengan kita segila di mana kita akan meninggal agar kita selalu bersemangat dalam hidup ini. Bekerjalah kamu, selama kamu hidup 2000 tahun lagi. Walaupun pagi tak mati. Berdoalah kamu, beribadahlah kamu betul-betul kita, seolah-olah kamu tak mati pagi. Artinya apa? Supaya kita melaksanakan ibadah tersebut. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ikhlas melepaskan almarhum bapak kita yang kita cinta ini. Berdoa kepada Allah dan dalam kehidupan sehari-hari anaknya dan dua cucu serta keluarga besar yang lainnya dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tanda bersyukur itu bukan orang syukur awal bukan, tapi karena syukur dalam Islam Bapak Ibu sekalian meningkatkan amalullah kita. Meningkatkan ibadah kita. Ini kena syukur. Kalau tadinya 5 waktu hidup tinggal lagi, kalau orang bersyukur itu sembahyang rawatibnya, sembahyang sunatnya. Kalau sunat lagi, ditingkat lagi sedikit. Di mana berada dalam keadaan duduk berdiri dan berjalan, ingat Allah namanya syukurullah. Itu tanda semua bersyukur itu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul kepada kita bersama manusia. Al-Nas al-Fa'un Linnah kata Rasul. Sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya bagi manusia-manusia lain. Jadi pembawa acara dia betul manfaat. Tahu. Sambutan, tukang ngaji. Bukan madu kuno, itu sedang madu dibatakkan. Yang masih gila itu. Tahu. Banyak dapat pahala. Jadi ketua kerja. Tahu. Kemana dah bayar dia jadi ketua kerja. Lainlah, itu bermanfaat dalam hidup ini. Tahu. Ibadahkan apa? Ibadahkan itu. Jadi artinya orang sekalian, darilah hidup kita ini bermanfaat pada manusia yang lain dan tidak menyusahkan orang lain. Nah, itu. Bapak sekalian jemaah takziah dan tasbih rahimahumullah. Salam dan salam berucapkan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaihi salatan. Satu-satunya makhluk Allah yang akan menunjukkan pembelaan, yang akan menunjukkan penyelamatan dan syafaat yang berakhir surah hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat saat itu tidak
Ini ketua kerjanya di padang nasar itu Bapak Ibu sekalian yang ngatur adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tandanya sama bahwa ini umat Rasul dan ini bukan. Ya. Inna Maha Quran Muhajirin min asalim kemudian. Sesungguhnya umatku kata Rasul yang lahir tua akan ditandai bekas-bekas air sembahyang, air wudhu di pukulnya, di tangan kiri kanan, di keningnya, telinga kiri kanan, bahkan di kaki kiri kaki kanan akan ditunjukkan bukan itu membedakan antara umat Muhammad dengan umat yang lain. Bapak sekalian yang masalah dan tersedia rahimahullah, ada 4 malaikat Bapak Ibu yang bersaksi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama malaikat Jibril. Hai Muhammad, apabila umatmu membaca selawat 10 kali sehari, untuk apa ya Muhammad, kata malaikat Jibril, maka pulau dunia akhir pulau jumhur akan tunjuk minuman jadi air telaga. Bukan air telaga, bukan. Air telaga di belakang. Air telaga. Kalau kita minum air itu, di mau yang lain aus kita minum lagi. Di mau yang lapar kita kenyang. Ya. Itu keistimewaan air telaga di Jamil Akhir Pulau. Berkata malaikat Mikail, hai Muhammad, apabila umatmu baca 10 kali sehari selawat dengan engkau, maka aku Mikail, kata malaikat itu, akan sujud terus Jamil Akhir Pulau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sakit aku ya sujud itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah itu. Ini luar biasa aja. Lama dia sujud, kita sebulan, 2 bulan, belum kapan kepala itu sebelum Allah mengampuni di mulia baca selawat 10 hari minimal dari kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata lagi malaikat Israfil, hai Muhammad, aku Israfil, apabila umat membaca 10 kali baca selawat, maka semua itu akan aku tuntun sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lagi tuntun baca ibu sekalian, yang itu tersesat, misalnya kita tidak tertawa, minat di mau bakar gedung bisa lakukan tahu. Mungkin kita kan viral ini begini loh. Itu keluar jalan loh, itu demo pulau kita kira-kira. Nah, ya akan sampai. Ya tapi tidak, itu demo masih nyari Bapak Ibu sekalian untuk minat baik. Jangan kita mudah terprovokasi ya dengan berita-berita di media sosial. Biarlah kita minat baik, mudah-mudahan yang demo sehat. Apa yang disampaikan aspirasi itu kepada pemerintah dengar, ya, itu kita bukan untuk demi kesejahteraan dan kemakmuran kita semua selaku rakyat Indonesia. Amin. Allahumma amin. Berkata lagi malaikat Israel Bapak sekalian, apabila umat Muhammad membaca 10 kali selawat hari semalam untuk kata yang Muhammad, maka maka Israel akan memegang dia di jembatan Siratul Mustaqim. Yang lain umpan kalau Bapak Ibu sekalian di jembatan Siratul Mustaqim itu di bawahnya neraka. Jadi jembatan itu seperti bunda selai dibagi 7. Jadi sebagian itulah besar jembatan itu. Dukun ini pemain.
Jadi silakan, tadi sudah tahu. Jadi, aku ingin. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan takziah rahimahumullah, artinya apa? Kita berbanyak baca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada engkau yang Muhammad kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku ciptakan langit dan bumi, maka aku ciptakan Adam, maka aku ciptakan seluruh isi bumi dan langit karena Muhammad. Jadi orang yang pertama, makhluk yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan apa yang kita lihat bukan Nabi Adam juga. Yang pertama kali diciptakan makhluk Allah ini adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Pada 10 ribuan tahun lagi Muhammad itu berlahir. Ya. Itu keistimewaan Muhammad SAW ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah manusia yang biasa, manusia saro. Ubah baik Bapak Ibu sekalian, cuma 4 kali 2 meter. Kalau ini lah bisa rumah lengkap. Saya alhamdulillah sudah 2 kali situ, 2011, 2015. Tapi ano kasih dia, tidak kado yang wajib sekali lagi. Yang kedua adalah sunat. Jadi kalau ini rumah Nabi Muhammad SAW ukur itu sekitar 20 meter dan panjangnya sekitar 40 meter. Ya, itu berada di Mekah sekitar 100 meter dari Masjidil Haram. Di pasik rumah Muhammad ada namanya rumah itu Nabi itu. Ya. Yang selalu menentang Nabi Muhammad SAW dan rumah itu pada yang maha berhoto haji pada dunia. Kapolda di situ, di rumah Bida'al. Kapolda Ibis di situ. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang saro, kamu itu. Namun berdapat keistimewaan jadi Allah Subhanahu Wa Taala karena ibadahnya. Kamu itu yang membedakan ilmu Talang Panjang dengan ilmu Arab, imannya, takwanya. Di Arab itu Bapak Ibu sekalian, yang kita katakan itu aman, tidak. Ilmunya baik itu adalah suci. Banyak orang kok itu. Balik banyak belok, berkosa banyak buruk. Tahu, banyak. Waktu jemaah haji itu, waktu saya saat itu jadi kalau rombongan. Tapi ya limit, kecil. Ada yang pilih, gimana? Tapi macam-macam kejadian. Ya. Artinya kok ada asal saja karena suci ya, tapi banyak orang-orang dari luar Mekah itu yang melakukan kebenaran. Bapak sekalian jemaah takziah dan tasbih rahimahumullah, artinya apa? Selawat yang sempurna yang kita baca diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina dilihat. Jadi Sayyidina itu gelar atau penghormatan. Ya. Sah galau. Kali kita baca selawat 10 kali Allah menunjukkan kebaikan dan Allah mengampuni dosa kita. Ya. Karena ketika Bapak Ibu sekalian Nabi Musa AS bermimpi dapat 4 ekor burung. Jadi nanya dengan Allah, ya Allah, aku dapat 4 ekor burung, tapi 4 ekor burung itu hidup kepala. Kira-kira burung kedua lebih kepala. Ya kita burung, kata saya burung kepala. Apa kata Allah, hai Musa, satu kata bermimpi dapat 4 ekor burung yang hidup kepala itu. Karena ketika baca selawat pada Muhammad SAW tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi palanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan dosawi kita jadi bermati sebelah tawakal itu.
Alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil Kita ada 50 batas pertama Bismillahirrahmanirrahim Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita ulang lagi pendapat kedua. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Belum kita. Kalau 50 batas berapa kali kira-kira? 50 kali. Kali 10. Berapa kali? Apabila sampai payut itu kan banyak. Dengan mudah. Artinya apa? Itu akan dicatat oleh malaikat yang menjaga kita Bapak Ibu sekalian, kesaksian bahwa si Anu tadi itu di situ pernah baca selawat ya Muhammad. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di makam Nabi kita Muhammad SAW itu ada sebuah malaikat yang khusus ditugaskan Allah Subhanahu wa taala jaga makam Rasul dan tugasnya menyampaikan yang baca selawat kepada Muhammad. Kalau kita baca ya di sana disebut kita Muhammad lima telah panjang baca selawat apa kira-kira itu alhamdulillah berdoa. Oh. Jadi makam Rasul Bapak Ibu kita lihat berada di Madinah. Jadi pintu langit itu dikatakan lurus dengan makam Rasul pintu langit. Kalau kita minau di bawah itu ada yang pendino kan. Kalau Rasul tidak itu. Kalau aras Allah, kursi Allah itu lurus dengan Hajar Aswad. Itulah waktu manusia di bulan sama di Armstrong kan tidak ada cahaya terus putus dia jadi Hajar Aswad sampai ke aras Allah itu jamaah umroh dan haji berdoa dikabulkan subhanahu wa ta'ala. Para sekalian jemaah takziah dan tasbih rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kullu nafsin sa'iqatul maut wa nabluukum bi syarri wal khairi fitnah wa lanatul jauh. Katakanlah sesungguhnya yang bernyawa itu akan mati dan kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan kepada kami lah kamu akan dikembalikan. Jadi almarhum di Bapak Ibu sekalian sudah tercatat ya di Lauh Mahfuz bahwa umur 68 tak berangkat. Bila kita yang perjuangan malam ini dan tercatat kalau itu namun misalnya Hamdan mati itu umur 100 tahun kira-kira kan tahu tidak apa kan di belakang tahu sebab mati di situ tinggalkan cucu sekian tinggalkan anak sekian tinggalkan bini sekian bisa dijatuh. Oh, itu Tuhan tahu. Jadi Hamdan ini memang namanya padet Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa agamanya orang yang terpuji. Nah, tapi bukan kemudian tahu. Ada dulu yang ngatur ke Hamdan ATT. Nah, ATT itu alamat tidak tetap. Jadi tetap siaran. Jadi penceramah ini Bapak Ibu sekalian dulu jadi PPR. Lama dulu, setelah panjang. Uli, parah ATT aja. Oh, ini umur 17 tahun. Lama. Seperti ini kan. Oh. Dan jadi penceramah di mana orang kawan belajar itu parah pula kan tujuh mampu. Bapak sekalian yang mata dia dan tasbih rahimakumullah. Almarhum disebabkan karena bidapan ya. Lebih kurang 2 bulan ya. Yang 2 bulan ya. Almarhum ini hanya alasan saja Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya telah tercatat kalau di Lauh Mahfuz itu ada sebatang pohon yang sangat rindang mirip pohon beringin, tapi bukan golkar bukan.
Kalau kata pergi itu karbo. Jadi di daun itu Bapak Ibu sekalian, ada catatan kita, nama kita. Setiap daun ditunggu oleh dua malaikat Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk cahaya. Jadi daun itu akan gugur mengalami 3 proses. Jadi mulai hijau, papulangi kedua mulai hijau. Jadi hijau, warna hijau ini kalau di umurkan sekitar umur 30 tahun. Kalau kita ini jadi hijau separuh. Papulangi kedua hijau, mulai kuning muda. Kuning muda ini apa? Sekitar 40-45. Ini belum sampai tua. Nah, pasti yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kuning tua. Kuning tua ini berumur sekitar 60-an lah. Sekitar 60-an. Jadi tinggal coba pilih. Aku ini termasuk yang hijau tadi, aku kuning muda atau kuning tua. Itu. Kalau lah kuning tua, yaitu almarhum ini. Walaupun itu di daun ini dipakai tubuh, masih tumbuhan. Itu daun rambutan daun mangga, walaupun itu tumbuhan. Kebetulan kita Bapak Ibu sekalian, tinggal nunggu umban. Tapi gimana umban itu? Ya wala-wala. Kita podang nyoto, podang bersihkan di sawah, podang mulai kumpul kan, wala-wala di sawah. Apa kena kesampaian dan ngaji, tergantung jadi amalia itu masing-masing. Ketika daun itu umpan Bapak Ibu sekalian, malaikat yang penjaga daun ini menyerahkan kepada malaikat maut. Ayo malaikat maut, kata malaikat penjaga daun, namo Bapak Dian bin Muiz ini kesampai. Cabut. Nah malaikat maut ini Bapak Ibu sekalian cabut roh kita nyawa kita ini jarang dia ini salah pilih. Itu salah pilih. Atau salah cabut itu. Misalnya cabut si A, tercabut si B, misalnya tahu. Itu. Ya kalau salah pilih itu kita. Mau itu 30 yang abang tuh belum tahu. 5, 2. Lingkar terpanjang ini. Ini makin lagi Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang salah-salah kita yang duduk di parlemen, video lagi dia bilang, aku nak beli dan aku bagi kalau. Ini salah aku. Ini karena pemahaman yang keliru. Kalau lah duduk di situ, ini kan amanah. Harus melaksanakan ya sumpah jabatan. Jadi apa-apa yang dikendai masyarakat, ya diperjuangkan. Salah satu caranya dialog dengan masyarakat. Apa kira-kira keluhan masyarakat? Ini diperjuangkan. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang demo di 200.000 itu di mana-mana itu kalau itu tadi. Ya. Nah, enak-enak di situ, joget-joget di situ kan. Itu di sarong. Itu yang ada sana kita di situ berjuang. Jadi artinya apa? Ya kita kalau mereka tidak berjuang kan aspirasi kehendak kita, ya itu tidak ada wakil namanya. Nah, itu ketua bubar KPDPR RI kita tahu. Pemirsa jemaat dan tasliah rahimakumullah, ketika daun itu diterima oleh malaikat pencabut nyawa, cabut nyawa seorang. Ya. Baik dalam kandungan masih kecil, lalu 20 ya sampai 90 tahun belum mati-mati. Nah, itu namanya kalau dandanan muncul bikin cepat. Tahan dia. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kebanyakan maut ini datang karena faktor jadi makanan kebanyakan memanglah ajal.
Botol makanan ayam pupuk. Apa lagi? Pokoknya lah ini kalau bukan hidup pade, ya pade. Tapi sudah saatnya Bapak Ibu sekalian kita kembali ke alam makin hari. Jadi Ibu sekalian banyaklah makan tahu bikayu, tahu kampung, tahu pemiyong, tahu kampas, itu lagi. Banyak. Pwede tahu. Bukan tahu, jangan jauh diletak. Kalau upat. Lihat situ. Asehatu minal ghina. Sehat itu lebih pada jadi atau bendung. Jadi kesehatan ini hal yang utama, artinya sudah saatnya kita kembali ke alam. Banyak-banyaklah kita konsumsi yang dari daunan. Ya, sekali ya foto. Boleh ya, jadi kita terus menerus. Karena faktor kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kolesterol naik, asam urat segala macam itu jadi faktor makanan. Ada diceritakan Bapak Ibu sekalian, seseorang itu kaya raya, sawit dibar, sawah dibar, ini bukan ini dibar, ini banyak. Tadi ini berseri, kayo, rumah banyak, ketik-ketik. Tapi dia ni hidapan ini tidak murah, cuma di depannya dunia. Yang masih dapat doang begini sekalian, di depannya dunia. Jadi dia ni bertanya dengan Ustaz, aku ni banyak harta, tapi ngedarkan aku ni depannya dunia. Ada ubat kira-kira dia, ya gampang kan Ustaz, ubat itu, aku baca dunia. Sedekah kelas sebagai nerto diri, yatim piatu di masjid, orang yang menerimanya, ya kalau nggak dia ya oke aja lewat. Disedekahkan lah Bapak Ibu sekalian nertonya tadi. Alhamdulillah atas izin Allah dia banyak dunia. Tapi lu lancar lu, apa baca dunia? Nah sebulan 2 bulan, ulang lagi kena tadi. Ini baca dunia. Masih larang situ, terus kejauhan itu. Dia pernah jual lagi ini Ustaz. Ya aku alhamdulillah. Supaya ini baca dunia aja beliau. Tapi kini ngelagau, ulang lagi aja boleh kena tuh. Ini udah baca dunia. Jadi mana itu? Ya mama ojo. Habis kelar tuh dia. Sawah-sawah sawit-sawit itu sedekah ke kalau? Kalau memang ada itu juga ya maruh juga. Akhirnya Bapak Ibu sekalian seluruh tolnya tadi disedekahkan. Atas izin Allah dia pajak kemi. Tapi mumur nak kemi baik. Layau dikit. Dah belakang boleh? Ada masih belakang je boleh? Maju nak kemia. Masih dapat pulau ke situ. Laba duwigo entah ko sa to. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang didapat setelah keluar masuk rumah sakit belum juga gaduh, perbanyaklah sedekah. Kalau banyak sedekah karena Allah, ya Allah, aku ini asam urat, aku ini stroke, kolesterol tinggi, mengut kepala, ginjal, segala macam. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Tapi terus menerus. Misal hasil sawit per 2 minggu dapat 2 juta. 500.000 ini aku sedekahkan. Beli ayam geprek. Misalnya kan 10.000 sebuah. Kalau 500.000 lebih banyak itu. 10 kali 5 berarti 50. Tunjukkan ibu-ibu musola. Nah, ibu-ibu sedekah. 2 minggu ke depan, beli 70.
Nambah 10. Hasilnya bukan 2 juta per 2 minggu, 5 juta. Nambah itu. Dia kan minit cepat tadi. Yang 2 juta beli ke mulai geprek. Juga ke masjid Jumatan. Ini bos masjid. Aku 100 bungkus ayam geprek. Bagi ke setiap jemaah pas balik pulang kita sejuta. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada coba kan bulan Jumat ini. Jauh. Itu akan menyehatkan kita Bapak Ibu sekalian. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah itu akan mengobati seluruh macam penyakit yang pada diri kita. Kalau orang dengan tua akan ditambah. Kalau orang yang bersedekah satu, yang seperti pohon, maka dia akan tumbuh cakar 7 cakar. Setiap cakar itu buat 100. Satu kebaikan sedekah kali 7. Kalau 7 cakar kali 100. Itu lah paruh. Itu pasti itu. Dan orang yang gemar bersedekah ibu sekalian, waktu mil akhir lo itu akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau Pak Kades kita lo ibarat masar, kalau panas galo, nyoni duduk di kursi jok bawah tenda. Itu ini bukan Kades lo pada kalian. Jelasnya itu. Dapat perlindungan. Yang mulai panas melindung. Siapa yang melindungi itu sedekah kami. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kita ibu sekalian, bukan kita kalau nuano. Pulang kucing juga. Dan itulah yang kita patah. Tadi juta kita sedekahkan 100.000. 100.000 itulah yang tabungan kita. Yang 900 kiri lo. Itu yang ada kita sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Namun pernah Nabi kita Musa alaihissalam ya berjalan di Bukit Tursina, ya Allah, akulah sholat. Kalau kau sholat yang bisa kepada Allah, maka akan mencegah daripada kemungkaran. Akulah puasa. Kalau itu yang kamu lakukan, maka akan mencegah hawa nafsu. Jadi cuma yang buat puasa itu, jadi udah banyak kendaraan. Dan minum. Kalau lu sampai kan, udah makan minum. Makan es minum, dan mulut lagi, dan gue maghrib pulau. Menahan hawa nafsu. Aku berpikir ya Allah, kata Nabi Musa, kalau itu yang kamu lakukan ya Musa, maka akan menenangkan hatimu. Jadi kita berzikir ibu sekalian, itu akan menenangkan hati kita. Jadi kita udah sembahyang itu jangan langsung bertegak, gaduh budaya. Kita udah sembahyang itu paling ke 5-10 menit zikir. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kita apakah 5 kali, 3 kali, apakah 100 kali silakan. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus zikir yang lain. Apa itu berdoa? Ini kadang lain. Pak Imam dan rapat baca doa di muka. Rabbana salamna anfusana wa idza taqulana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Imam, tidak belakang habis galau umat kau. Tidak bisa ulang jadi rumah. Lagi singgalau, jangan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Berdoa pun walaupun imam baca doa zikir atau tidak zikir, hitung tadi tidak. Ya, zikir kudai mengagungkan asma-asma Allah. Di hari Jumat paling tidak kita sambil duduk nunggu khotib naik mimbar 100 kali baca sholawat. Paling itu. Bagaimana cara ngitungnya ibu sekalian? Yang itu paling itu. Setiap yang ini ada 10 tiga. 3 kali 5 berapa? 15. Ya. 15 kali 6. 90. Tambah 10. Tuh 2 kita 10. 100.
Mudah itu dulu. Tahu. Terus mudah lagi. Kalau yang pakai itu, yang berarti itu bukan tasbih. Kalau jadi rasul, tangan kita. Yang dia sebut tasbih silakan. Kalau aku tangan, bukan itu loh. Misalnya dia berbulu. Jadi bermain Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia betul, kata bocor di kamera. Belah seperti tangan di belah kanannya bergegas. Ini main kau selawat. Kita meraih apa di dalam Muhammad. Kita berapa di dalam Muhammad. Oh, tapi jangan dia singkong. Kalau dia singkong lo, dia bukan kita orang. Baca selawat. Nah sampai ke Lembar, ada 200 dapat. Oh, 50. Kalau aku tadi Bapak Ibu sekalian jadi 5 sampai ke sini, lebih kurang 400. Nah, itu kalau apa nama itu pura-pura konsentrasi jauh, mati pulau motor tadi situ. Tapi kalau kita di Bengkulu motor akan disetur 1000, kalau tidak 1000. Keluarga itu akan menjadi saksi Bapak Ibu sekalian. Daripada kita ganggu, kan? Kumpul di modal situ, tahu, di luar, lemak lagi kita sikit. Jadi ibu misalnya dan usah kalau bapak anak, lalu tidur sambil toilet ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu mama, walali mama. Apa 10. Bila Bismillahirrahmanirrahim, kepala Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu mama, walali mama. 10. Tapi kadang lain itu dia, pemila terlalu bapak ini utang ala kepang terlalu bapak ini kempul dia macam mana dia. Laju dan mancing dia. Itu dia bukan palo. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat Allah, maka Allah itu akan ingat kita. Kalau kita perhatian kepada Allah, Allah pun perhatian kepada kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah pun akan dekat. Yang tadi dijadwalkan batak kultur, misalnya di Tais, rubuh. Orang yang berfikir Bapak Ibu insya Allah dilindungi oleh malaikat Allah. Tadi tidak rubuh, kita jadi rubuh. Tadi tidak tumburan, kita selamat. Banyak manfaatnya. Ketika kita berfikir, begitu juga Ibu sekalian, setiap berangkat dari rumah, tidak ke pekan, tidak ke sawit, tidak ke sawah, tidak kemana baik keluar dari rumah, jangan lupa berwudhu. Wudhu mandi akad. Wudhu mandi itu, wudhu. Kita sembahyang baik wudhu itu. Apabila itu dilakukan, kita lebih itu wudhu mandi akad, wudhu saya. Itu saya. Andai kata sampai nyawa seseorang itu Bapak Ibu sekalian mati, maka dia termasuk mati di jalan Allah. Dapat pendidikan husnul khotimah, mati dalam kesucian. Berbeda dengan orang yang tidak berwudu. Jadi mulai kepala pulau Ibu sekalian, tidak wudu. Ada buah. Nah, jangan lupa untuk mandi dulu. Oke semuanya. Aroma. Loh misalnya, pagi cicik lagi. Belum pula, pagi cicik lagi. Lalu kita basi. Berwudu. Apabila itu yang kita lakukan, maka akan mendatangkan ketenangan batin. Karena yang menggoda kita itu sekalian kita tahu. Setan itu terbuat dari api. Api itu pada dipadamkan dengan air. Orang yang berwudu itu sama dengan bata air. Baca madamkan api itu. Cuma itu. Coba dalam di mana kita berada untuk sekalian, kita berwudu. Tidak akan mengganggu, paling sekitar semenit. Dan di sawah misalnya kita kan ini mau BAB ini misi wudhu itu apa itu
Maka sampai waktu sholat, kita sholat. Dan itu juga kalau ada musibah, jadi benar kita berwudu. Sampai pelaksanaan sholat jenazah, kita langsung sholat. Dulu kita belum pasang. Jadi kadang kita boleh tunggu-tunggu. Tahu. Mulai. Lagi ngambil hidup. Belakang. Aku kalau pada air sudah pergi, sudah jauh. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di dusun kita perlu kita mungkinkan. Jadi kalau ada musibah, kita wudhu jadi rumah. Sampai pelaksanaan sholat jenazah dulu, kita langsung sholat. Dan lain di dusun sekalian, orang yang biasa berwudhu ini mukulnya cerah. Walaupun dia hitam, tapi lemah dari wudhu. Mengira kalah, mungkin kira atau kalah aja Allah. Lain, apalagi tidak pipa karungan itu kalah. Jadi air wudhu tadi kan enak kalau kita lagi. Kita orang yang bisa berwudhu itu seolah kita duduk dengan dia, seolah kita berada di bawah pohon yang indah. Jadi amalkan dalam keseharian kita Bapak Ibu sekalian, berwudhu ini jangan dilepaskan. Bila perlu 24 jam tidak pernah batal wudhu. Ya, oke? Siap Ibu siap? Oke, kami berikan pertanyaan tadi. Belum disusun. Bapak sekalian jemaat tajiyah dan tasbih rahimakumullah. Ketika malaikat maut cabut nyawa kita, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada kita dua nilai, dua derajat. Mati baik atau mati tidak baik. Cuma dua itu. Tergantung dari amal kita masing-masing. Ada yang dikatakan husnul khotimah, ada yang dikatakan suil khotimah. Yang husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan. Tapi ada kadang-kadang komen di Facebook, saya tulis, jadi dia nulisnya seharusnya husnul khotimah, yo husnul khotimah, pakai KH. Nah itu keliru. Kalau ho itu hina, mati yang hina. Dia salah tulis. Jadi husnul khotimah yang benar, mati yang menggembirakan. Ya. Bagaimana ciri-cirinya orang yang mati husnul khotimah, ibu sekalian, galak utang baiko, pertama cirinya hidupnya lembab. Jadi kalau kau berdiri mati husnul khotimah, belajar mati dong, maksudnya kau. Dia pulang ke betul ke danau, lembab gitu. Itu kadang-kadang lain mobil setelah itu lembab kalau dapat pujian. Apalagi puji doa anak. Aku ini dalam kebetulan cewek, tapi sudah itu sudah ya beliau. Dan itulah fitrah manusia, suka dipuji, tidur dan dicela. Kenapa tidur? Kalau diajak-ajak kadang beraya kita ke pada kawan, pada sana, ada apa-apa, luar galuh itu, air kopi, penyarap, di luar tu. Cuma kalau dibaca kan, dia keluar rokok. Ini fitrah manusia. Tapi memang kita tidak boleh saling muji sama manusia. Kita hanya muji Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang kedua ibu sekalian, mati yang baik itu berpeluang dan berpipinya tersenyum. Kalau ada nemu seperti itu kita, bahwa itu termasuk mati husnul khotimah. Kalau dia meninggalkan dunia ini tidak ada beban. Ada yang kadang-kadang itu temui yang minum pun itu pada minat puncak. Walaupun pokoknya hitam, orang yang mati baik itu Bapak Ibu sekalian akan cerah, hilang cerah, betul. Cerah, baik. Lebih malam ini. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, orang yang mati sudah khotimah, mati yang tidak menyenangkan, satu walaupun mukanya
dibedai tiap hari, kalau pakai sistem share, saya nggak tahu. Kalau dia jauh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pucat pokoknya dan akan mengeluarkan buih jadi kilo kanan dunia buih. Tapi jangan kita kata kalau kita ketemu tetangga sana atau di mana baik mengeluarkan buih bisa racun maut dan dia meninggal dan kita kata kabar mati di depan dia bisa cerita. Oh, pada itu baru keluarga. Artinya begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat di akhir hayat kita. Beruntung atau tidak beruntung, ya, mati baik atau tidak baik tergantung jadi amalia kita masing-masing. Di dunia inilah kita pada kendala. Ya. Jadi bentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga di dunia jalan oleh kamu. Tapi jalannya agak jauh. Tapi kalau neraka mungut, jadi artinya tidak diniatkan. Aku ni do pernah tinggal kali sholat Jumat, misalnya kalau kita niat, nama amal boleh ada mal ikut kenapa? Walaupun manusia aku sholat Jumat, ini luar biasa. Jika kali seseorang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, nido, di depan nido. Hujan deras nido, air kencang nido, terpilur nido misalnya kan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup mata hati gemuk itu. Kalau lagi tutup hati kita ibu sekalian, maka akan timbul sombong. Yang lain berbidal galau, cuma mama yang cara ini. Dia nasihat, dia enggak. Dibimbing, dia enggak. Rasanya galau. Ini salah satu ciri bahwa orang itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hatinya karena meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau ibu hukumnya benar, ya. Kalau kita lagi bapak lebalik, kadang lain. Nggak boleh gini sembahyang nih dang. Aku nih sedang datang bulan, agak tersilana. Men, awak lanang. Artinya Bapak Ibu sekalian yang akan menyelamatkan diri kita adalah kita, bukan bini, bukan laki, bukan anak-anak. Kalau di dunia ini tidak ada tanci baca pinjam, tidak ada beras baca utang di dunia. Tapi di akhirat kalau nafsi yang laki daripada dulu bini, yang bini daripada dulu laki, apalagi ngarap jadi anak-anak. Waktu itu cuma yang anak-anak jadi pondok pesantren, bisa kan? Ya kalau itu agar itu, ya yang akan tolong diri kita bapak ibu saudara kita. Bukan sang suami, ada jalan tua analisa memimpin diri dan memimpin istri. Ini kewajiban sang suami. Ya. Kalau kami bilang yang lanang ini, ibu sekalian, jarang mendapat kebahagiaan. Yang lanang. Ya, lemah mau dapat kebahagiaan. Waktu kecil, gimana dua? Ya, waktu begini, gimana bini? Gimana bini waktu bini bulan ini waktu mati kalau pada Tuhan banyak kenapa hidup kebahagiaan. Artinya apa? Kalau seorang laki-laki bapak ibu sekalian dua kami ini yang masuk surga Allah itu surga. Misal kata malaikat, semoga mas melebar dan kono lawangnya surga itu bisa kan? Oke, kita ucap kan? Pada masuk surga itu dikerjakan di mana? Kata mereka, ya kemana kabar? Ya ke surga, ini kita. Banyak pertanyaan. Tahu. Ada seorang yang ahli sedekah bapak ibu sekalian, kayu rayo, segala macam video kedak dia pacak dilaksanakan, dan ibadahnya luar biasa. Ketika tidak masuk surga, belum masuk. Jadi boleh kembali.
Dan kita mah banyak. Itu banyak. Lapo kapan itu bulan begini? Kembalikan jauh. Bulan begini bu. Aku ni dan ini sebenarnya bulan dunia. Tapi aku takut dengan dua anak tunggu. Dan kalau takut dengan istri yang tua tadi inilah saya takut kepada Allah dan kepada Injil. Jadi artinya di sekalian pertanggungjawaban seorang laki-laki suami itu mulai waktu masuk dan royati kalau kita adalah pemimpin dan nanti akan ditanya pertanggungjawaban dari pemimpin yang bisa periode akhir. Kalau yang Cino mudah masuk itu dari pintu mana satu yang kamu suka silakan monggo berikut. Nah, masuk. Tidak dijawab beli awangan uko jadi dapur silakan. Itu kalau yang Cino. Nah, tapi ada syaratnya kata Rasul. Tidak kemudian roti berbuka. Tidak. Bagi zakat gitu. Yang pertama itu sekalian kata Rasul, antuati saujah. Taat dengan bapak anak. Kita upaya itu dah. Ya, ini boleh. Ya. Antuati saujah taat dan patuh kepada perintah ajakan sang suami. Kalau itu mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya itu tidak artinya apa? Banyak kadang keretakan dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian, kadang itu saling turutkan. Banyaklah alasan seorang istri, mintalah macam-macam. Itu dilarang. Elok Ustaz Arifin Ilham dalam sampai Ibu sekalian, Bapak Ibu juga. Dunia yang kedua yang galak bini pertama. Dunia yang ketiga yang galak bini kedua. Bini kedua lepas ada kedua. Ini taat. Ini menunjukkan bahwa bangkiul mato kalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba fa yutum ala ta'dilu wa itu. Nikahi oleh kamu kata Allah. Utia dua tiga menido ampe. Kalau itu pada adil cukuplah cie. Jadi artinya memang la perintah itu saja. Karena ngapo kalau banyak ibu daripada anak dunia kan. Ada yang lakukan sensus jadi kita KBN itu bahkan 8 banding 1. 7 kilo 1 lana. Kalau di Jawa Barat ada namanya kampung Jando Galo. Jadi 95% Pino Galo. Jadi siapa yang ini ya? Itu Barat. Jadi artinya itu sekalian, salah seorang istri masuk surga atau disadari patuh. Kemudian dia akhiri sholat, melaksanakan sholat. Luar biasa. Dia menjadi makmum di belakang sang suami. Di mana dia berada, dia pernah meninggalkan sholat kecuali dalam dua halangan. Ya. Karena bukan doa seorang istri pada sang suami makbul. Ya, satu doa yang makbul, doa istri kepada sang suami. Doa anak lanang kepada doa. Doa anak tidur kepada bapak. Itu makbul, cepat diproses sampai. Ya. Jadi artinya ini sekalian kalau untuk berdoa itu jadi sembahyang saya berdoa pasti lakukan perbanyak doa. Ini yang saya lakukan berdoa kamu ke Allah nanti aku kabulkan. Itu doa. Yang ketiga jaga aurat. Ibu sekalian. Aurat ini yang banyak dideraki kalau di mana bayi ini. Inilah kelemahan kita sebagai bapak ini payah gitu. Dan ngajungkan anak hidup itu pakai jilbab payah. Bukan hidup dia aju, ngaju kicik saja. Tapi dia dulu
Ini pun kita sebagai sang suami mendapat pertanyaan. Apabila anaklah balik, terutama yang tino, nanti akan buka, di mana mimbar kemana-mana, maka sang suami dapat pertanyaan. Itu pula kalau dalam rumah itu ada yang minum sembahyang. Tapi kalau kita sudah berkali-kali, nah, kalau itu perlu di kosan, jangan lupa sembahyang, Allah. Tapi tidak dilaksanakan bukan lagi salah orang tua. Ya. Itu sudah berupaya berusaha untuk ngajukan dia. Jadi video ini berat, suami ini saja. Jadi yang ketiga itu sekalian menjaga aurat. Bab ini banyak langan umat terlalu jarak 10 meter, 10 kilo, tapi kalau kemungkinan kalau di mana-mana, yang makin lagi. Sang suami dan di rumah dan mulut lebih gendong, satu kawan ini siapa itu? Itu dunia juga dapat itu, laki di dapat itu. Kita dan di rumah dapat usung. Tapi kalau misalnya dia pakai jilbab, pakai sekitar kumpuman, kan? Ini siapa kalau cantik itu diri dan itu. Dan kita dari rumah dapat pahala, Bapak Ibu sekalian. Ini bedanya. Nah yang keempat Ibu sekalian, syarat ibu kasih contoh itu mengembirakan hati sang suami. Yang mana cara mengembirakan itu? Ya bukan cuma ibu bukan. Laki balik jadi kerja, bahwa di muka, senyum itu juga Bapak Ibu sekalian sudah bahagian mengembirakan. Tapi kalau Bapak anak balik jadi kerja mangun atau mana hasil sahut dikit, kita dipanggul TV-nya satu, kita berdepan. Dia jelas bukan baik. Mengembirakan, ya. Jadi artinya itu sekalian menyenangkan. Banyak menyenangkan ini. Kalau selama ini hidup berbeda, mulai malam ini berbeda. Ya, pakai lipstick. Hah? Ini beda tuh jangan. Karena lanang ini suku ya keindahan. Tahu. Tapi kalau yang lanang ini dia syukur keindahan, kalau tanya usul lanang itu. Tahu. Kalau perlu dinaik, perlu bekerja, kalau seorang istri tahu mengembirakan itu. Tapi kadang-kadang mobil sekalian mohon maaf, bapak ada yang masuk kamar, umur menyangin. Jadi udah dalamnya dia umur menyangin garuh dia juga. Mundur, dan masih jadi urung. Jadi artinya maksud aku ibu sekalian, seorang istri untuk menjauhkan dari menjauhkan dari keretakan rumah tangga, menjauhkan dari perceraian. Kalau selama ini nampak pria, sudah mulai balas godaan. Ya, untuk bapak si Anu, bukan untuk orang lain. Jadi orang bapak juga hasil sawit tadi dibagikan ke ibu. Ini betul beli budak, betul kita kan tahu. Bapak Ibu sekalian jemaat tajiyah dan tasriyah rahimakumullah. Kembali pada musibah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kematian seseorang itu ya, merupakan sudah ketentuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan di alam barzah itu bukan tempat terakhir. Kita keliru Bapak Ibu sekalian kalau mengatakan di alam barzah itu tempat terakhir kita. Jadi di kuburan itu ibu sekalian itu pada permulaan. Barzah itu artinya penantian. Apa yang dinanti? Hari kiamat. Itu. Jadi rute perjalanan kita hidup ini pertama kita jadi alam azali, alam asal, alam roh. Kemudian itu masuk ke alam lahir. Baru dua kan? Jadi alam dunia tiga.
alam kubur barzakh tempat itu ada 13 perjalanan lagi sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lagi panjang perjalanan itu. Jadi alam kubur itu alam pertama, alam penantian, ya. Yang akan menyelamatkan kita ibu sekalian ialah ibadah kita. Ya. Ibadah kita yang akan setia nanti kita kemana kita berada. Laki belum tentu setia, ini belum tentu setia. Ya kalau setia kalau apa banyak sangat tu tahu itu toh ya. Tapi kalau amal dia akan setia yang akan menyelamatkan kita. Di alam kubur Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu meninggal, ya, dia bermimpi. Dan kita makamkan, kemudian kita balik, penghuni kubur itu apa yang dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya. Dan dia hidup. Tapi kita dibatasi, tidak dapat dengar. Ya. Dikembalikan rohnya, orang itu tadi, apa yang dia sadar. Jadi mimpi. Digabali, apa orang tanah. Digabali, apa orang kain kapan. Makayong lah. Penghuni kubur itu, kita balik. Mama, pasti, kamu, berkira-kira. Kenapa kemudian meninggal kamu ini? Itu cerita orang tua di kubur itu. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, apalah datang malaikat. Sebelum datang malaikat dan nakir, namanya malaikat rumah. Malaikat rumah ini adalah malaikat yang pertama mencatat amal baik itu sebelum datang malaikat munkar dan nakir. Kata malaikat rumah, ada nama rumah dalam ini. Kalau ada rumah itu nama baik itu. Catat, kata malaikat rumah. Ya rumah itu catat, sana ayo. Buku ini ada, pena ini ada, tinta ini ada. Buku itu cabut kacain kapan-kapan. Hello? Tujuh kapan ini? Tinta, ID kapan? Catat, amal baik. Murahnya nanti catat ya. Jadi tajian, minum, buat kebapaan air putih, misalkan oh, kita makanan segala macam. Datang pada timbang, pokoknya banyak. Hidup pernah ketinggal sekian amal baik itu ternyata dicatat. Setelah amal baik dicatat, ini amal buruk atau malaikat rumah. Catat. Di situ kingil-kingilnya. Lupa itu mau kita lakukan. Lalu buat kami itu mau. Catat dia. Tadilah kita pagi dan pagi dulu di Makawan. Tahu. Kalaulah dicatat amal baik dan buruk, apa yang digulungkanlah. Lain tadi buku tadi Bapak Ibu telah dikalungkanlah ke beliau ini. Sampai datanglah malaikat munkar dan nakir marut buka. Apa ditanya? Kapo Tuan Kabar, kapo Imam Kabar, kapo Nabi Kabar, di mana kitab Kabar, beliau kitab Kabar, kapo kawan Kabar. Pertanyaan itu, kapo Tuan Kabar, Allah Subhanahu wa taala 100. Coba Nabi Kabar. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah 100. 200 itu. Dia kitab apa? Al-Quranul Karim 300. Di mana kiblat Ka'bah? Di Ka'bah. Berapa kawan Ka'bah? Kawan aku, para ustaz, para kiai, para pengurus masjid, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang ahli agama, ini tahu kawan aku. Atau mayat itu tadi.
dan dapat nilai 100 gram. Contoh, bahkan Bapak Ibu sekalian malaikat mau makan menggunakan diceritakan ketika pertanyaan pertama lah Udim dijawab, dia belum puas. Coba sekali lagi Syari, jawab lagi. Lah 2 kali itu pertanyaan dan dia mampu bisa menjawab. Setelah dia ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya akan di sebelah kidau. Rakatnya sebelah kiri. Sholatnya dikasih kepala. Dan Al-Quran Bapak Ibu sekalian yang dalam kita baca akan memeluk dia. Dipeluk kita oleh Al-Quran itu. Kalau kita lagi dipeluk oleh Al-Quran, maka di doa-doa lagi celah, ya, malaikat itu akan menyusul kita. Karena apa? Karena itu yang kita lakukan di dunia. Kemudian kita maghriban, baca Al-Quran, baca Sa'id. Bila baca Sa'id, doain. Bila baca Sa'id, 3 ayat ini sekalian. Bila baca 3 ayat, saya. Bila baca ayat, udah maghrib. Baca hurufnya baik. Ya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Dapat pahala? Dapat. Satu huruf itu 10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Dapat pahala? Dapat. Jadi orang yang terbata-bata belajar baca Al-Quran Bapak Ibu sekalian, pahalanya 2 dibandingkan orang yang lancar dan fasih. Bisa lebih dulu belajar karena tua seperti melukis di air, ibarat dekat melukis hapus lagi, ya. Terus dia belajar terus dia, pahalanya 2. Dan orang yang fasih pahalanya setia. Apa beda ya? Ada yang fasih sebuah setia, yang belajar terbata-bata 2. Yang terbata-bata ini terus belajar. Jadi mulai hidayah terus, mulai Iqra pertama sampai Iqra 6 sampai Al-Quran. Yang fasih ini setahun sekali betul. Ini yang membedakan. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Quran itu keluar di akhir ya di alam basa di kuburan itu akan melindungi kita, memberikan syafaat, ya, sampai ke yang akhir keluar. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian berbanyak kita baca Al-Quran. Melalui HP ini lah banyak ibu-ibu duduk-duduk kita buka HP baca Al-Quran, ya. Itu akan menjadi saksi keluar, akan memberikan syafaat. Jadi memberikan syafaat ini bukan hanya Rasul saja, bukan, ya, bukan hanya Al-Quran saja, bukan. Termasuk anak yang meninggal di bawah umur, anak yang diakikah oleh orang tuanya pun akan memberikan syafaat. Termasuk para ulama pun akan memberikan syafaat, ya, kepada saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian yang mataziyah dan tasliyah rahimakumullah, untuk itu kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum ini, ya, tuang yang ada ya, ini ya. Apa yang pertama dilakukan sebagai cinta kepada almarhum Bapak Tobian dimulai sini. 1, jangan meninggalkan sholat. Apabila anak ketika bapaknya meninggalkan sholat, bapak akan terganggu lah bapak itu di kubur. Terganggu. Bagaimana terganggu? Datang malaikat, hai Fabian, anak kamu sembahyang. Dua ini sedih, Fabian tadi dalam kubur. Laporan lagi, zuhur, ini sembahyang, asar ini sembahyang. Itu akan dapat laporan jadi malaikat ke penghuni kubur itu apabila anaknya Bapak Ibu sekalian melaksanakan kemungkaran. Terganggu. Tapi kalau si anak misalnya seorang itu meninggal, seorang ibu, anak-anaknya belakang kalau
sembahyang di rumah tinggal, berbuat baik, ya, menolong orang, bersedekah, akan riang gembiralah. Ya, seorang ibu yang meninggal itu apabila anak-anak yang ditinggalkan melaksanakan ibadah. Itu. Karena ciri-ciri ibu sekalian, misal bapak kita orang meninggal, dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita belum pernah bermimpi ya, dengan bapak kita yang meninggal tadi. Itu bermimpi. Itu menunjukkan bahwa bapak kita itu kenyang ibarat makan. Kenyang. Kenapa kenyang? Ya kita tidak pernah tinggal ke sholat. Dapat pahala di situ, transfer. Kita pagi ke jemur sedekah, transfer. Tolong jemur, transfer. Kita sedekah untuk kita ke bapak kita. Nih itu bapak kita untuk masjid. Itu aja terpiatu 50.000 atas nama mama, atas nama bapak, sampai dah. Kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, ya Allah, pahala baca Al-Quran ini aku sedekahkan dengan mak aku, ya Allah. Aku sedekahkan dengan bapak aku, ya Allah, pahala ini. Sampai kenyang. Kalau dah kenyang, ya lo kita, lo pilkada ya lo. Ini kecil lagi kita tahu. Jadi 200, 300, 400 kali 500 itu kecil lagi. Tapi kadang-kadang kalau lo kenyang, nah, ukuran kau. Jadi artinya apa? Kalau kita bermimpi kepada keluarga kita yang telah meninggal, menunjukkan bahwa mereka belum kenyang. Kenapa mereka belum kenyang? Koreksi diri kita. Mungkin kita meninggalkan sholat, mungkin kita mencalonkan seseorang, menghina seseorang, dan akan sampai. Kalau putuslah amal ibadah keturunan Adam kecuali 3 perkara yang kita hafal dulu. Yang pertama, sedekah jariah akan mengalir. Yang kedua, ilmu yang berguna. Apabila dia menunjukkan mimpi segala macamnya akan mengalir. Yang ketiga, meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Apabila anak soleh dan soleha ini berdoa terus, maka akan kenyang. Apabila anak yang ditinggalkan tidak berdoa, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan mengalami kelaparan. Jadi artinya apa? Kepada saudara kita, anak dari almarhum ya, ruang tunggal, perbanyaklah ibadah. Kalau selama ini tunggu tinggal, mulai malam ini jangan lagi ditinggalkan. Ya, berdoa terus. Apabila itu yang dilakukan, maka kalau apabila bertunaan, benar-benar bertunaan kan? Dengan apabila, kalau apabila ini tanda putih itu kan, mudah-mudahan tahun ini bertunaan dia. Amin. 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 Jadi anak-anak kalau doa ke pulau. Kalau kita doakan menjadi kita. Tapi kalau kita ini doa menjadi kita, ibu-ibu sekalian, jangan harap anak-anak kita pulau doakan kita. Hidup dapat manis. Ya, nah, kata doakan itu gak bau. Ya, diri mau ya. Ini doakan itu, nah ini kakak ditujuai dah tu. Jadi artinya perbanyaklah kita beribadah untuk membantu almarhum, ya, atau almarhumah yang telah meninggal, dan itu akan sampai kepada kita. Kalau yang menyelamatkan, ya saudara kita yang telah meninggal adalah yang kita hidup. Kalau yang meninggal, yang mati hidup, tapi rohnya hidup. Roh inilah yang akan terus hidup dan akan mendapatkan nilai pahala, transferan pahala yang kita lakukan sebagai anak yang ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian jemaat takziah dan tasliah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kepada anaknya suami ini, kalau ada luka, ada taci ya, berbagi, tunjukkan kepada orang yang menerima. Siapa baik? Ada taci 5.000. Jadi ke sedekahkan, ini atas nama untuk Mbak. Ada taci 5.000 lagi, ini untuk Mak. Ya, terus menerus. Tidak perlu banyak Bapak Ibu sekalian kita sedekah. Dikit saja, 1.000, 2.000, tapi ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan diijabah. Daripada kita nyumbang banyak, kita diumumkan kadang-kadang untuk tahu. Kita disebutkan. Aku lupa aja sana. Aku nyumbang 100 sak. Kamu kisi kasih tuh bro. Ini lain ini yo.
Ya, jadi lebih baik kita sedikit karena yang sedekahnya baik itu adalah sembunyi-sembunyi. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri diam. Ya, itu yang bagusnya. Bapak Ibu sekalian jemaat takziah dan tasliah rahimakumullah. Dan yang ketiga kepada anak almarhum terus menjalin hubungan silaturahim, menjalin hubungan silaturahmi. Bagaimana caranya? Galak-galak berziarah kubur. Ya. Datang ke seminggu sekali, sebulan sekali, sampai di kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya yang diam. Ya. Sampai di situ kita bersimpu, berdoa, zikir apa baik yang baca kita zikirkan. Baca Al-Quran silakan lebih mantap di situ. Dan apabila kita melewati kuburan, maka Bapak Ibu sekalian tak ke Bengkulu tak ke Mano, bertemu dengan makam di jalan, maka sampai kelas sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, bali Muhammad, buskan ke makam itu insya Allah. Kalau diceritakan Bapak Ibu sekalian, ya ada penghuni kubur saat itu banyak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lalu seorang pemuda ya di jalan itu, dan pemuda tadi baca selawat kepada keselamatan penghuni kubur, dan penghuni kubur sisanya tadi ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kemudian Nabi Muhammad SAW tidak disiksa karena baca selawat. Ya, begitu juga kita Bapak Ibu sekalian, ya kita kalau terlalu di makam di mana baik disampaikan selawat kepada mereka untuk menolong adik sanak itu yang telah mendahului gitu. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasliah dari Muhammad dan yang terakhir mungkinlah sejam lebih yang sebenarnya jadi tidak soalnya jangan gaduh. Yang terakhir untuk kita sekalian Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup kita ini hidup kalamo kak mati ya. Kita mengobsat qabla khomsin, sababaka qabla harumika, wa khidaka qabla suhulika, wa diataka qabla sakwamaka, wa layataka qabla mautika, kata Rasul. Masa muda kamu, umatku, laksanakan ibadah kepada Allah sebelum masa datang masa tua. Kalau masa tua, walaupun kita ibadah, hidup maksimal lagi. Ya, ibadah kita dulu. Mata sehat, mumpung sakit belum datang. Kalau lagu aru-aru, sakit pinggang, encok, reumatik, asam urat, stroke, segala macam, hidup maksimal lagi. Dan ke masjid kita, lah payah. Ya, kalau lah bila masa kayo berbagi, karena itu titipan, jangan dimakan galau. Banyaklah keluar kalau untuk berbagi kepada seseorang harta itu, karena itulah yang akan menolong kita. Siti Khadijah Bapak Ibu sekalian, istri Nabi Muhammad SAW, terkenal wanita terkaya di Mekah. Seluruh harta bendanya disumbangkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dakwah. Bahkan ketika dekat-dekat dia akan meninggal ibu sekalian, Siti Khadijah itu istri Rasul ya, hartanya lah habis, yang tinggal hanya kain selembau yang dipakai. Itu pun lah tambalan. Ya, Siti Khadijah itu. Seluruh harta keduanya dihibahkan, dibantukan kepada untuk perjuangan laki Nabi Muhammad SAW. Begitu kita Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berusaha berbagi kepada orang lain. Masjid belum mudim, bantu. Jangan nunggu ditanyui, kalau kita mampu bantu. Masa kaya sebelum datang kemiskinan, dan masa hidup kita sebelum datang kematian. Kita hidup keluar. Malam ini kita di sini kerja, entah malam pagi pada kita, entah malam lusa pada kita. Ya, walaupun umatin ajalun, saja ajaluhum, la yastakhirun yastawala stadimu. Kalau sampai masuknya bagi kita, apapun profesi kita, banyak waktu dan kita tak berangkat. Ya. Dan bila baca ditunda-tunda, mau itu apabila sampai kepada kita, hanya amal ibadah lah yang akan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, jemaah takziah dan tasliah dan rahmatullah, mungkin itu saja yang baca aku sampaikan malam ini. Dan kemana-mana obrolan dan ikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kepada keluarga besar dari almarhum Bian bin Muiz, khususnya anaknya ya. Kemudian cucunya dua, dan juga bisa menambah bekal kepada kita sekalian calon-calon
binasa. Kita lalu gitu. Kamu kan camat termati. Oh, mudah-mudahan kita mengupayakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita berada dalam keadaan duduk berdiri dan berjalan agar kita di akhir hayat kita mendapat predikat husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan dan surga pada haul. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus dan ikhlas. Kita doa ini kita khususkan kepada almarhum Bapak kita di Andi Muiz dan umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususnya kepada di Andi Muiz bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa qadu. Allahumma karinna ajrahu wa lakatina badahu wa aghfir lana wa lahu. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa almarhum ya Allah. Baik dosa yang besar, baik dosa yang kecil, baik dosa sekali ataupun yang tidak, baik sembunyi ataupun yang nyata ya Allah. Ampuni seluruh dosa almarhum ya Allah. Dan terimalah ya Allah amalia almarhum ya Allah. Dan jadikan amalia almarhum di dunia ya Allah. Untuk senantiasa mendampingi, menemani almarhum dalam kubur ya Allah. Baik itu sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, zakatnya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah. Dan senantiasa mendampingi, menemani almarhum dalam kubur sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah nikmat kubur ya Allah, jauh dari azab kubur ya Allah. Jadikan kubur almarhum ya Allah sejauh mata memandang ya Allah. Dan berilah nikmat kubur, dan jadikan kubur almarhum ini taman-taman surga ya Allah. Dan terakhirnya ya Allah, masukkan almarhum ke dalam surga Firdaus ya Allah. Allahumma ya Allah, tuntun dan bimbing anak yang ditinggal, serta cucu yang ditinggalkan ya Allah, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepadamu ya Allah. Senantiasa berbuat baik kepada almarhum dan almarhumah ibundanya ya Allah, agar selalu bersedekah ya Allah. Allahumma ya Allah, tercipta dalam kehidupannya agar semakin bersyukur atas segala nikmat yang kau berikan ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.